Kita masuk sesi tanya jawab Ustaz. Ada 6 pertanyaan, kita bacakan. Yang pertama Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Allah mengutus rasul-rasul Allah sebagian besar dari wilayah Jazirah Arab atau keturunan Arab, padahal Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah? Mengapa Allah tidak mengutus rasul dari keturunan selain Arab? Karena wilayah dunia sangat luas, mungkin seperti di Cina atau di Amerika, sehingga dianggap Islam itu hanya orang Arab saja, atau mungkin di Sleman Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Kalau ditanya mengapa, tentunya kita tidak tahu. Ya, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak memberitahukan kepada kita rahasia kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya dari kalangan orang-orang Arab. Akan tapi kalau kita mengambil pelajaran, wallahu ta'ala alam, boleh jadi karena memang orang-orang Arab, khususnya adalah orang-orang Quraisy, itu mempunyai keutamaan ketimbang orang lain. Satu di antaranya masalah bahasanya, misalnya ya. Allah berfirman di dalam surat Yusuf kalau tidak salah, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami telah menurunkan Alkitab itu, Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab, mudah-mudahan kalian mau berpikir. Nah ternyata setelah dibanding-bandingkan, bahasa Arab ini mempunyai keunggulan, keistimewaan ketimbang bahasa yang lainnya. Ini dari masalah bahasa. Kemudian orang-orangnya, yang kita ketahui bahasanya orang-orang Arab itu biasanya secara umum ya, mereka orang-orang yang lebih kuat hafalannya. Sedangkan para nabi dan rasul, mereka harus mengemban menyampaikan risalah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana jadinya seandainya para rasul itu mudah lupa? Ya apa ya kemarin ayat yang Allah berikan? Repot nanti jadinya. Dan yang ketiga, karena biasanya orang-orang Arab itu orangnya tegas, tegas, tidak sebagaimana Nun Sewu. Kalau tadi Pak Rajendra mengatakan, wah kalau dari orang Sleman ini repot. Orang Jawa itu biasanya banyak pekewuhnya. Nah nanti kalau pekewuh gimana? Disuruh menyampaikan ayat masalah hijab, waduh pekewuh gimana ya? Orang Jawa ini sukanya kalau berpakaian hanya pakai kemben. Enggak jadi nanti disampaikan kepada umatnya. Dan juga orang-orang Arab itu mempunyai keistimewaan, di antaranya adalah mereka orang yang sangat suka menjamu tamu. Orang sangat suka menjamu tamu, memuliakan tamu mereka. Wallahu ta'ala, dan mungkin kelebihan-kelebihan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana caranya agar kita tetap berada di atas sunnah, sedangkan di dunia di kos sana sangat jauh dari sunnah yang ya Ustaz. Bahkan keluarga sendiri masih sering menentang sunnah. Ini pertanyaan anak kos. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Jawabannya Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Satu contoh misalnya, ada akhwat yang menginginkan berpakaian sempurna sebagaimana yang diinginkan oleh Rasulullah. Mungkin yang hitam itu, kemudian yang menutup juga mukanya, namun keluarga nantang. Nah, ambil batas yang minimal, yang penting tidak sampai keluar dari syariat. Hitam, wah ini dibilangnya macam-macam warna hitam, ya ambil yang warna yang lain. Yang penting tidak sampai ya mencolok mata gitu, jangan kemudian merah. Ambil yang warna misalnya abu-abu tua ataupun merah yang tua, merah marun ya namanya. Yang penting jangan hitam supaya tidak datang cemoohan. Tidak usah dulu pakai cadar seperti itu. Jadi pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ini yang pertama.
Ya, fattaqullaha mastata'tum. Yang kedua, banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ya, bergaulah dengan orang-orang yang soleh, karena yang namanya pergaulan itu sangat-sangat akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Sehingga Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, bisa dilihat juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ila man yukhalilu. Hendaknya seseorang itu sangat memperhatikan siapakah yang hendak dia jadikan teman dekatnya. Kenapa? Karena seorang itu sangat tergantung, sangat terpengaruh dengan agama temannya. Maka ketika seseorang itu sangat mudah terpengaruh dengan agama temannya, oleh karena itu hendaknya kita memilih teman-teman yang agamanya baik. Kita memilih teman-teman yang di dalam iltizamnya terhadap sunnah kuat, sehingga kita pelan-pelan akan bisa terbimbing, pelan-pelan hati kita akan semakin menguat, ya, tidak kemudian stagnan atau bahkan mungkin menurun, akan tapi kita akan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan kemudian banyaklah menghadiri pengajian atau juga bisa memperoleh ilmu dari membaca ataupun yang lainnya. Akan tapi menghadiri majelis ilmu itu jelas berbeda kalau ya hanya sebatas kemudian kalau hanya dibandingkan dengan sebatas kita membaca buku, karena di sana ada barokah yang lain. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini cukup panjang Ustaz, kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya baru saja menikah. Qadarullah, saya menjadi istri yang ketiga. Anak saya ada 3 juga Ustaz. Dulu saya berpisah dengan suami karena kecelakaan yang membuatnya meninggal dunia. Saya mau tanyakan, yang mau saya tanyakan, bagaimana sebenarnya jatah pembagian hari pada rumah tangga poligami Ustaz? Karena menurut saya kok tidak adil. Istri pertama diberi 4 hari, istri kedua dapat 2 hari Ustaz. Kemudian saya hanya 1 hari dalam seminggu. Apakah memang ada perbedaan antara istri pertama, kedua dan seterusnya ya Ustaz? Mohon penjelasannya karena saya baru saja mulai ikut ngaji. Terima kasih atas jawabannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang dikhawatirkan oleh kita semuanya, kaum muslimin yang maunya akan ingin menjalankan satu sunnah, akan tetapi dia lupa sunnah yang lain. Ingin menjalankan sunnah yang diingat sunnah ta'adudnya, sunnah beristri 2, 3 ataupun 4-nya itu terus yang diingat. Akan tapi kita tidak ingat di sana ada sunnah yang lain yang harus kita penuhi, yaitu apa? Kita harus bisa berbuat adil. Harus bisa berbuat adil. Kalau nggak bisa kata Allah, ya cukuplah nikah 1 saja. Nah, kapan ataupun apa yang kita diperintahkan untuk berbuat adil? Itu dalam masalah-masalah yang sifatnya adalah materi ataupun yang tampak. Masalah pembagian penghasilan, masalah giliran bermalam, ini harus adil. Ya kalau 3 berarti 2 semuanya. Nanti yang 1 ini dipergilirkan juga. Nanti terkadang yang 1 hari ini di tempat ini, nanti di istri yang pertama, di istri yang kedua, di istri yang ketiga. Harusnya seperti itu. Tidak boleh kemudian untuk yang pertama 4 hari, yang kedua 2 hari, yang ketiga cuma 1 hari. Tidak boleh seperti itu. Harus adil. Nah, keadilan seperti inilah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keadilan dalam masalah kecintaan memang tidak bisa dipaksa. Orang itu lebih cinta dengan istri yang pertama, ya, ketimbang istri yang kedua ataupun yang ketiga, ini tidak bisa ditolak oleh kita. Maka kita tidak dituntut untuk adil dalam masalah kecintaan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya,
Rasulullah, man ahabba ilaika, siapakah orang yang paling kau cintai Rasulullah? Dijawab Khadijah. Padahal ketika itu Khadijah telah meninggal. Terus mereka protes, maksud saya bukan itu, Rasulullah yang masih hidup. Aisyah yang paling beliau cintai. Dalam masalah kecintaan memang tidak bisa dipaksakan. Orang itu mesti mencintai salah satunya. Demikian juga orang punya anak 5, ya, yang sudah punya anak 5, Pak Jenderal mungkin ya. Ini pun tahu, ya, di antara 5 anak ini mempunyai karakter yang berbeda-beda, sehingga dia pun sangat cinta kepada salah satu anaknya. Tidak masalah kecintaan akan, tapi masalah sesuatu yang sifatnya materi, yang tampak ini harus adil. Harus adil. Oleh karena itu, ya ibu mohon maaf ya, ngomong baik-baik dengan suami. Ya, saya tadi mendengar pengajian bahasanya jenengan harus diperintahkan untuk berbuat adil, termasuk dalam masalah bergilir. Itu hari bergilir. Karena seperti Rasulullah juga demikian, dalam masalah bergilir beliau sangat adil. Akan tapi ada salah seorang istri yang memang baik hati. Rasulullah, saya kan sudah tua, maka jatah malam saya silahkan Anda pakai untuk Aisyah, tapi ditentukan untuk Aisyah, bukan untuk yang lainnya. Maka giliran Rasulullah yang paling banyak kepada Aisyah. Karena apa? Ada jatah dari istri yang lain yang diinfakkan oleh beliau kepada Rasulullah SAW untuk ibunda Aisyah. Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum orang yang kidal? Anak saya cenderung menggunakan tangan kiri ketika menulis dan menggunting. Alhamdulillah jika makan, minum, memberi atau menerima, anak pakai tangan kanan. Saya ingin sekali anak bisa menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Mohon jawaban dan nasihat Ustaz. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dalam perkara-perkara yang di sana diperintahkan secara wajib ataupun secara anjuran itu menggunakan tangan kanan, kalau memang tangan kanannya masih bisa difungsikan, maka hendaknya memang terus-menerus diajari untuk menggunakan tangan kanan. Akan tapi dalam perkara-perkara yang di sana memang tidak ada anjuran, apalagi perintah harus menggunakan tangan kanan, kalau memang itu sudah tidak mungkin lagi, seperti menulis kalau pakai tangan kanan malah nanti kayak cekeran ayam gitu, tidak bisa dibaca, ya tidak apa-apa. Akan tapi kalau seandainya bisa diterapi, bisa dilatih untuk pindah ke tangan kanan, tentunya itu akan lebih baik. Karena sebagaimana kata Ibunda Aisyah, karena Nabi SAW yuhibbu ayyatayammana fi kulli halihi, atau kama qalat Aisyah radhiyallahu anha. Bahasanya Rasulullah SAW itu sangat suka melakukan segala sesuatu itu dimulai dengan tangan kanannya dan menggunakan tangan kanannya. Ya seperti makan kita diperintahkan untuk menggunakan tangan kanan, maka ya pakailah tangan kanan. Kecuali kalau memang sudah tangan kanan tidak punya, dia punyanya tangan kiri, maka namanya ini hukumnya sudah berbeda. Ya Allah Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya tentang masalah wanita yang sedang haid. Pertanyaan ini sering sekali muncul, tapi tidak mengapa kita tanyakan kembali Ustaz, biar yang lain yang belum mendengarkan bisa memperoleh ilmunya. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, bolehkah wanita yang menstruasi ngaji atau tadarus dengan tujuan mencari pahala, bukan tujuan belajar? Yang kedua, boleh tidak membawa Al-Quran atau mushaf atau memegangnya? Yang ketiga, apakah boleh masuk masjid wanita yang sedang menstruasi atau haid? Ini sering kami keluhkan Ustaz, karena diajak ngaji, ayo ngaji Ukti, tapi lagi libur takut untuk mengotori masjid. Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama dan kedua ini sebenarnya satu jawabannya, bahwa seseorang yang sedang menstruasi ini boleh membaca Al-Quran, akan tetapi tidak memegang mushaf Al-Quran. Ini pendapat yang paling hati-hati. Ya, bisa dilihat di dalam Kitabul Adab yang ditulis oleh Syekh Salhub. Ya, beliau mengumpulkan sekian pendapat dari para ulama, yang intinya ya untuk lebih berhati-hati. Dalam ini memang khilaf para ulama, akan tapi pendapat yang lebih berhati-hati ketika haid ya tidak usah kemudian memegang mushaf.
kalaupun mau menghafalkan ayat Al-Quran, maka hafalkanlah apa yang telah hafal, kalau dalam rangka ingin mencari pahala. Akan tapi kalau sedang junub tidak boleh, meskipun hanya sekedar baca Al-Quran tanpa megang mushafnya, tidak boleh. Nah, kalau sedang dalam kondisi haid boleh melafadzkan Al-Quran tetapi tidak memegang mushaf. Ini yang pertama dan yang kedua. Kemudian apakah orang yang sedang menstruasi boleh masuk ke dalam masjid? Ini wallahu ta'ala alam. Saya cuma menyampaikan pendapatnya Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam sebuah bukunya yang membahas masalah haid. Ya, kalau di dalam terjemahan mungkin para ibu sering ataupun pernah menemui satu buku yang berjudul Darah Kebiasaan Wanita. Maka beliau tidak memperbolehkan seorang yang sedang menstruasi masuk ke dalam masjid. Akan tapi di sana ada ulama yang memperbolehkan. Seingat saya adalah Syekh Mustafa Al-Adawi dalam fikih nisa beliau, Jami' Ahkam Nisa, beliau menyatakan selama perempuan tadi bisa menjaga tidak sampai mengotori masjid dengan darahnya, ya, maka dia diperkenankan untuk datang ke masjid. Akan tapi wallahu ta'ala, ini adalah dua pendapat para ulama. Meskipun kalau saya cenderung mengambil pendapatnya Syekh Shalih bin Utsaimin, tidak masuk ke dalam masjid. Wallahu ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Kemudian kita pertanyaan yang terakhir, bagaimana hukumnya memakai kaos kaki bagi perempuan sedangkan dia bekerja di lingkungan yang basah, misalnya membersihkan atau mengepel masjid, dan ibu-ibu yang menanam padi di sawah seperti itu. Ini contohnya kontradiksi ya. Satunya di masjid, satunya di sawah. Yang di sawah bisa pakai sepatu boot. Sekarang sepatu boot sudah banyak. Di masjid bisa menggunakan sepatu yang kedap air. Ada juga kan? Ada sepatu yang ringan itu ya. Ya, wallahu ta'ala, mungkin itu yang bisa dilakukan. Baik. Sebentar, ini saya tambahkan Pak Cindra. Ya, ini 2-3 hari lagi kita akan kedatangan satu hari yang sangat monumental bagi orang-orang Nasrani. Dan ini perlu saya ingatkan kepada kita semuanya. Ya, hendaknya yang pertama kita tidak usah mengucapkan selamat kepada hari raya yang mereka sedang melaksanakan. Meskipun ada beberapa orang yang diulamakan di Indonesia, ya namanya mungkin Anda sudah pada mengetahui semuanya. Satu punya tafsir, satunya menjadi menteri agama, mengatakan tidak mengapa kok kita mengucapkan kepada mereka ya dalam rangka basa-basi. Kita tidak boleh basa-basi dalam masalah yang sangat krusial, dalam masalah yang berkaitan dengan masalah agama. Sedangkan para ulama terdahulu seperti Syekh Shalih bin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan dalam salah satu bukunya bahwasanya beliau menukil perkataan para ulama yang lainnya. Beliau sampai mengatakan sepakat para ulama tentang tidak diperbolehkannya kita mengucapkan selamat untuk orang non-muslim yang sedang melakukan ibadah besar mereka. Tidak diperkenankan mengucapkan selamat kepada orang non-muslim yang sedang melakukan ibadah-ibadah besar mereka. Kemudian termasuk ulama yang sekarang seperti Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau juga mengatakan haram untuk mengucapkan selamat kepada orang-orang non-muslim yang sedang melakukan ibadah-ibadah besar mereka. Nah, mafhum awalawinya, kalau sekedar mengucapkan saja tidak boleh, apalagi ikut melaksanakan hari raya mereka. Ini tentunya lebih tidak boleh lagi. Ya, mungkin ini Pak Cindra sebagai tambahan dari saya. Wallahu ta'ala.